Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Eh, Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini kita akan memulai perkuliahan perdana pada mata kuliah eh, Creative Content Production for Islamic Religious Education. Nah, itu dan Alhamdulillah saya pada semester ini diamanahi untuk mengampu mata kuliah tersebut eh, dan membersamai Bapak Ibu semuanya. Eh, karena pertemuan ini, pertama ini adalah pertemuan perdana, maka ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama ya, sebelum masuk kepada materi, begitu ya. Baik, eh, ini kan PJJ ya, jadi sebetulnya ada hampir sama ya dengan program yang ada di UT, Universitas Terbuka gitu ya, program ini. Jadi program PJJ ini UIN Syekh UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon diberi kesempatan untuk mengembangkan prodi ini oleh Kementerian Agama sehingga kemudian bisa mencakup bisa mewadahi teman-teman di seluruh Indonesia bahkan mungkin ya baik Prata Septa Yuda Purnama eh, internetnya suaranya jelas nggak? Putus-putus, Pak. Jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Kalau di sini putus-putus, Iya, Pak. putus lah. Jelas lah. Karena saya ada di ketinggian ini, lagi ada orientasi di puncak di Bogor. Jadi eh, sebentar, mudah-mudahan ada WiFi di sini. Oke, baik. Nanti kita sambil diskusi ya, bagaimana proses perkuliahan ini ya. Yang pertama adalah dari aspek nama, tentu saja Creative Content Production gitu ya. Jadi mata kuliah ini diorientasikan bagaimana kita mempersiapkan diri eh, untuk mengembangkan satu produk gitu ya, produk pengetahuan. Nah, jadi sebelum masuk ke itu kita diskusi dulu ya. Jadi saya S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2-nya di Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia, S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Islam. Jadi sebetulnya yang sedikit linear gitu ya, yang memiliki irisan dengan kependidikan itu di S3 saya begitu. Nah, saya diamanahi ini kemungkinan kelihatannya memang melihat dari background yang selama ini kami geluti. Saya paling tidak sekitar 7 tahun gitu bergelut di media, media cetak dan online. Jadi belum menjamur media digital, di mana memang konten dari media itu juga memiliki irisan dengan apa yang kita kembangkan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada yang paling jauh dari mana secara geografis? Yang dari Aceh ada nggak? Kita telusuri Aceh, dari Medan, dari Sumatera Barat, Hadir, Pak. Sumatera Selatan, Sumatera Barat ada, Ada Pak yang Sumatera dari Selatan, Medan, Bu dari Milestari itu Medan, dari ada dari Medan. Medan. Oke, baik, Medan. Kan- Sumatera Selatan Pak Nasruddin, Pak. Pak Syahdam ada, itu dari dari Jambi, ada dari Jambi. saya dari Jambi, Pak. Oh, oke, Mbak Jambi. Sheila Jambi. Dari Lampung,
Lampung ada? Oke. Kita nyebrang ke Pulau Jawa dari Banten. Ada Palembang, dari Palembang, Banten? Pak. Ya? Dari Dari Palembang, Pak. Jakarta. Anak Jakarta ada nggak? Oke. Dari Cirebon. Mana dari Cirebon? Cirebon ada. Oke, Cirebon. Jawa Tengah. Semarang, Demak, Brebes, Rembang. Solo, Jogja. Ada? Di Pati, Rembang, Pak. Rembang. Nah, ketua dari Rembang ya. Nah, ya selama ini saya berkomunikasi dengan Mas Mubin ya, ketua kita ya. Dari Jawa Timur, Madiun, Ponorogo, Kertosono, Nganjuk, Tuban, Sidoarjo, Tuban, Tuban. Tuban, Tuban, Ponorogo ada semua, Surabaya. Pak. Oke, lengkap ya. Ada mewakili dari Jawa Timur. Nyebrang ke Bali. Ada yang dari Bali? Dari Belum. Nggak Sulawesi, ada. Pak. Sulawesi ada, Oke, Pak. nyebrang ke NTB, ke Lombok. Ada? Nyebrang lagi ke NTT. Oke, ada ya. Nyebrang ke IKN, ke Kalimantan. Ada yang dari IKN nggak? Nanti ibu kota kita di sana kan? Yang dari Papua ada. Belum ada, Pak. Baik, baik. Terima kasih ya. Nah, itu perkenalannya luar biasa. Kita sudah banyak kawan dalam pertemuan ini, dalam materi ini ya. Teman-teman, ada yang sudah pernah ketemu nggak secara offline? Belum pernah Belum ya? pernah, Pak. Belum. Oh, harusnya ketemu ya. Satu waktu di kafe begitu. Nggak di kelas terus, di kelas, di sekolah, kok ya ke kafe kita rombongan rame-rame diskusikan satu produk pembelajaran begitu ya. Kan kafe di mana aja, mungkin Iya. siapa giliran bergiliran atau patungan atau ke tempat saya ditraktir kalau datang ke saya. Nah, Ya, traktirnya nggak apa-apa, Pak. Yang nah dari zona boleh. timur nih, Kapan Pak, yang waktu bahaya. kita janjian, silakan. Boleh ke Jakarta, boleh ke Bandung, gitu ya. Boleh di Kasihan yang Bogor, di Jambi, mana Pak. saja. Ayo. Baik, saya selama ini tugas di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Eh, tinggal di sana, cuma kalau mudik biasa ke Bandung. Jadi kapan waktu mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bertemu ya. Boleh di Bandung, di kampus kita, misalnya di UIN Cyber, ya, UIN Cyber di Syekh Nurjati, silakan. Ya, ada nggak yang belum pernah ke UIN? Jangan-jangan ada juga yang belum pernah ke UIN. Kampusnya di Ini mana, letaknya di Belum, mana, Pak. kelasnya di Belum mana ada. ya? belum Belum Oke, pernah tahu ke sama sana itu semua, sekali, Pak. Pak. Ini ya. belum ada yang tahu ini, Pak. Belum ada yang tahu. Oke, harusnya kita bawa plang nanti ya, bawa rombongan gitu ya. Satu kelas kelas B9, kelas Ya, ini B9 angkatan rencana sekian. semester 8 Mm-mm. mau ke sana, Pak. Ya, amin, amin, insya Allah ya. Baik. Nah, itu ya perkenalan kita luar biasa sekali, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan saya melihat ini kan bisa juga lintas generasi ya. Ada generasi Z, ada generasi milenial. Saya kira ada juga ini bagian dari generasi mil kolonialnya ya, gitu. Ada generasi pertengahan mungkin. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini, sebelum masuk kepada materi, saya coba memberikan semacam orientasi atau pengantar perkuliahan ini. Nah, saya coba share screen ya. Ya, Sudah ada belum? belum. Belum ya? Ya, karena belum di-share ya. Oke, kelihatan? Bun, Sudah. Sudah Sudah, kelihatan ya? Pak. Oke. Nah, ini Sudah. orientasi perkuliahan.
nama mata kuliahnya harus jelas, ya. Jangan sampai saya salah masuk, misalnya, Pak, ini bukan mata kuliahnya gitu. Nah, mata kuliah kita Creative Content Production for Islamic Religious Education. Jadi ada yang bilang pendidikan agama Islam itu Islamic Religious Education, ada juga Islamic Education. Gitu ya. Apa bedanya pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam? Mas Mubin, apa bedanya kira-kira? Pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Ayo, apa yo? Mbak Sopi, Bila Lia, apa bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam itu lebih fokus pada mempelajari ajaran-ajaran agama Islam secara mendalam. Oke, kalau pendidikan Islam? Itu memiliki cakupan yang lebih luas, Pak, dari pendidikan agama Oke, lebih luas, dan baik. moral. Mm-mm. Iya, karena S3 itu, kalau S3 itu PI, pendidikan Islam, walaupun sekarang ada pendidikan agama Islam. Jadi, tadi benar ya, bahwa pendidikan agama Islam itu lebih kepada pembelajaran, proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan keislaman. Itu pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan Islam itu berbasis pada nilai. Pada praksisnya nanti ada kelembagaan, SD, SMP, SMA, itu belajarnya di lembaga pendidikan Islam, bukan di lembaga pendidikan agama Islam. Nah, kemudian nilai-nilai itu adanya di pendidikan Islam, ya. Nah, proses pembelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, jadi jurusan kita sudah benar itu pendidikan agama Islam. Walaupun secara implisit nanti pengembangannya adalah untuk penguatan ya Islamic Education, Discourse of Islamic Education, diskursus pendidikan Islam. Oke, nah saya ingin memberi penguatan atau mempresentasikan bagaimana body of knowledge. Body of knowledge itu batang tubuh pengetahuan pendidikan agama Islam. Kita kuliah berapa semester nih? Sampai sarjana berapa semester? 7 atau 8 misalnya 8, ya. Pak. Ada yang 8, ada yang 7 gitu ya. Isinya apa? Isinya kurikulum dari body of knowledge ini. Jadi ini dikembangkan dari Asosiasi Perhimpunan Pendidikan Agama Islam Indonesia. Nah, kebetulan saya ikut andil pada Mukernas dan pada workshop kurikulum PAI ini. Jadi ini adalah oleh-olehnya. Walaupun di setiap kampus bisa jadi berbeda, tetapi body of knowledge ini menjadi ukuran bagaimana untuk menghadirkan, mewujudkan sarjana PAI itu seperti apa, isinya apa. Nah, ini isinya. Jadi, kalau kita lihat di sini, itu seperti lingkaran ya. Kalau kita analogikan seperti pohon. Pohon itu pohon, ada batang, ada dahan, ada ranting. Nah, satu pohon itu namanya PAI. Nah, PAI ini punya batang. Batang itu ada 4 ini. Ada ilmu agama, ada penunjang, tes suara saya. Ya, masuk, Pak. Itu Sini belum terputus ya. masuk yang ke lingkar, Pak. Masuk ya. Oke, baik. Jadi body of knowledge ini ya memiliki batang tubuh. Pertama adalah penunjang pengembangan. Yang kedua ilmu agama. Yang ketiga ilmu pengajaran. Yang keempat ilmu pendidikan. Ya, itulah 4 aspek ini yang harus dimiliki oleh sarjana PAI, baik yang baru lulus SMA-nya maupun SMA yang tahun sekian.
kemudian baru masuk sarjana PAI. Nah, ini pengetahuan inilah yang harus dikuasai oleh mahasiswa PAI, ya, sehingga kemudian kesarjanaannya memiliki modal dasar pengembangan dari aspek-aspek ini. Yang pertama adalah kurikulum penunjang. Jadi sekarang ada kurikulum OBE, ya, kurikulum based on education, ya, output based on education. Jadi di antara kurikulum OBE ini yaitu pengembangan pada penunjang. Jadi ada mata kuliah penunjang. Yang pertama bahasa. Bahasa ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia itu mutlak diperlukan oleh calon sarjana PAI. Nah, kita, wah selama ini Pak, saya hanya belajar bahasa Inggris, loh, harus ditambah bahasa Arab. Selama ini hanya belajar bahasa Arab saja, harus tambah bahasa Jerman misalnya. Yang wajib itu, menurut saya ya, di mahasiswa PAI ini adalah pengembangan bahasa, paling tidak tiga, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Di tempat lain ada lagi tambahan bahasa Cina. Kenapa bahasa Cina diperlukan? Saya di program studi sastra Cina, saya mengajar namanya kaligrafi, tapi kaligrafi Islam. Tapi mahasiswa mahasiswa sastra Cina dan banyak peminatnya. Saya tanya, kenapa kok Anda tertarik ke dalam bahasa Cina? Karena orang-orang Cina sudah banyak di Indonesia. Nah, orang Cina saja dia belajar bahasa Indonesia, masa kita tidak belajar bahasa Cina? Yaitu, nah, tapi itu sifatnya tidak wajib bagi mahasiswa PAI. Nah, di beberapa tempat itu memang sudah dikembangkan bahasa selain tiga bahasa ini, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ya, ini wajib. Wajib itu adalah bahasa Indonesia, karena itu menjadi bagian dari kurikulum wajib nasional bahasa. Yang kedua, filsafat. Mahasiswa PAI ya diharuskan memahami, mengembangkan filsafat. Apa itu? Filsafat, ada filsafat pendidikan, ada filsafat ilmu, ya, termasuk ada logika. Nah, itu kalau di beberapa pesantren mungkin dikembangkan ilmu mantik, ya. Itu masuk kerangka pada filsafat dan statistika. Ini sebenarnya ilmu penunjang, ya. Nah, ilmu penunjang lain adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam praktiknya adalah KKN. Karena KKN di Universitas Saber ini tidak ada, ya. Jadi mungkin disubsidi atau dialihkan dengan kegiatan lain. Yang keempat adalah edupreneur. Edupreneur ini mengembangkan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Jadi tidak selamanya mahasiswa itu bergelut pada dunia pendidikan, tapi harus disinergikan dengan dunia usaha. Begitu ya. Nah, itulah edupreneur. Makanya perlu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan perusahaan, dan mata kuliahnya juga harus tersedia, mata kuliah kewirausahaan. Yang berikutnya adalah produksi ilmu pengetahuan. Produksi ilmu pengetahuan ini maksudnya adalah bagaimana menghasilkan produk. Dalam hal ini adalah tugas akhir atau skripsi. Jadi sebetulnya mulai sekarang Bapak Ibu semuanya harus coba memikirkan skripsi saya tentang apa. Bagaimana menurut skripsinya. Itu harus coba dipikirkan. Ya, Pak, saya menulis skripsi proses pembelajaran bahasa Inggris di pondok pesantren ABCD dengan metode ABCD. Itu aja, gitu ya. Skripsi nggak usah tebal-tebal. Tulislah skripsi sesingkat mungkin. Itu skripsi ya. Oke. Kemudian integrasi Islam dan sains. Nah, diantaranya adalah Islam lintas disiplin ilmu atau integrasi Islam dengan budaya. Makanya di UIN Cirebon ini ada mata kuliah Cirebon Studies. Cirebon Studies itu dalam rangka pengembangan integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan dan lokal atau budaya. Nah, itu ya, itu satu paket yang warna hijau ini. Satu paket dalam kerangka penunjang pengembangan. Presentasinya cukup luas, 22% mata kuliah yang ada di ini. Yang kedua, body of knowledge PI ini dikembangkan melalui ilmu agama. Nah, ilmu agama ini lebih luas lagi cakupannya.
mungkin Bapak Ibu yang memiliki latar belakang pesantren, yang memiliki latar belakang madrasah aliyah, yang sudah mengajar, atau mungkin menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, tentu saja hal ini sudah dikuasai begitu ya. Nah, 4 aspek ini dikembangkan di Prodi PAI. Pertama adalah Al-Quran Hadis. Itu batang tubuhnya ilmu agama, kemudian dahannya itu adalah Al-Quran Hadis. Rantingnya ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada tafsir tarbawi, ada hadis tarbawi, ada tahfiz Quran misalnya ya. Gitu. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran hadis. Jangan sampai kita seorang ahli atau sarjana pendidikan tidak memahami hadis-hadis pendidikan atau hadis-hadis atau ayat-ayat pendidikan. Maknanya seperti apa, tafsirnya bagaimana, itu mesti dikuasai. Atau misalnya ada tahfiz Al-Quran. Oh iya Pak, tahfiz Al-Quran harus ikut, harus ikut. Sudah hafal, sudah hafal. Juz 430 ayat 114 misalnya. Enggak apa-apa. Nah, itu kan bagian dari pengembangan ilmu agama ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akidah akhlak. Ini pasti kita ada mata kuliah ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu dakwah, dan seterusnya. Berikutnya adalah dalam aspek ilmu agama ini ada namanya fikih. Fikih itu juga luas cakupannya. Ada fikih ibadah, ada fikih secara tersendiri, kemudian ada usul fik, pengembangannya, ada perbandingan mazhab, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fikih. Yang terakhir, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, misalnya sejarah peradaban atau sirah nabawiyah. Ini perlu ditanamkan kepada mahasiswa, kepada calon sarjana, sehingga kemudian begitu mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, begitu kan, sudah ada modalnya. Ini kan toolnya saja, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, misalnya contoh sejarah peradaban. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Nah, kenapa? Bahwa kalau ditanya misalnya, siapa pembawa Islam di Aceh? Siapa penyebar Islam di Bali? Gitu kan? Kan paling tidak kan pertanyaan murid-murid kita kritis sekali tuh adik-adik kita, begitu kan? Nah, makanya perlu ada dasar pengembangan ilmu pengetahuan ini. Secara pengetahuan kan kita bisa ambil dari mana saja, kita bisa merefer pada literatur-literatur yang otoritatif. Kapan Islam masuk ke Papua, ke Irian Jaya, misalnya. Kenapa Irian Jaya itu disebut Irian? Oh iya tuh, ternyata Irian itu dari bahasa Arab, misalnya. Dari bahasa Arab dengan akar katanya Orian. Orian itu artinya tanpa busana, telanjang. Makanya orang Irian itu sekarang nggak pakai baju yang lengkap, makanya disebut dengan Irian. Bisa jadi pertama yang masuk ke sana adalah orang ilmuwan Muslim, para ulama, sehingga kemudian dia menyebarkan Islam melihat sosok-sosok di sana tidak menggunakan pakaian, makanya disebutnya Irian. Misal, kenapa ada Katulistiwa? Katulistiwa itu dari bahasa Arab katanya, gitu ya. Katulistiwa garis lintang. Kenapa disebut Jaziratul Muluk? Maluku itu dari bahasa Arab juga. Nah, model-model seperti itu bisa kita kembangkan, gitu ya. PAI ini sangat luas sekali cakupannya dan betapa besar tanggung jawab mahasiswa PAI, gitu ya. Jadi selain punya materi penunjang, harus juga menguasai ilmu agama. Nah, ilmu agama kalau di kelas di kita porsinya sedikit, ya. Tapi kan Bapak Ibu semuanya saya kira sudah mengenal sebelumnya, belajar di pesantren, belajar di madrasah, belajar di mana-mana, gitu ya. Ini hanya tools saja. Oke. Berikutnya adalah ilmu pengajaran. Nah, ilmu pengajaran ini dikembangkan di Prodi PAI. Yang pertama adalah teori dan praktik pengajaran. Nanti kita bisa melihat perbedaannya nih antara ilmu agama yang dikembangkan, antara ilmu penunjang dengan ilmu pengajaran. Yang tidak banyak berubah tentu saja
ya, ilmu-ilmu agama konstan sudah dari sononya, gitu kan. Tafsir hadis sudah dari sananya. Yang berbeda adalah metode pengajarannya. Ya, penunjang juga sebagian tidak banyak berubah. Nah, pada aspek ilmu pengajaran, ya, how to teach ini, itu banyak berubah, banyak metode. Dulu seorang guru mengajarkan secara konvensional di papan tulis. Sekarang udah jarang menggunakan papan tulis. Bahkan sekarang sudah menggunakan platform digital. Nah, itu kan perubahan zaman yang setiap saat bisa jadi terjadi. Nah, disinilah perlunya kita mengembangkan ilmu pengajaran berbasis PAI. Di antaranya ada teori dan praktik. Teorinya micro teaching. Kalau mereka teman-teman yang sudah mengajar tidak micro teaching lagi, ya. Kemudian praktik pengalaman lapangan, kalau sudah mengajar ya nggak usah praktik lagi, keterampilan dasar mengajar. Tetapi kan tidak semuanya mereka teman-teman juga yang memiliki pengalaman serupa. Nah, itu teori dan praktik. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum ini memiliki aspek tersendiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama. Ya, kurikulum ini diantaranya adalah perencanaan pembelajaran. Ini penting, ya. Jadi kalau perencanaan pembelajaran itu, ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu kurikulum. Mesti dibuat seperti itu. Dikembangkan kurikulumnya sehingga menjadi dasar bagi tenaga pengajar, guru, ataupun dosen mengembangkan materinya. Yang ketiga adalah evaluasi dan penilaian. Ini juga ada di mata kuliah PAI. Walaupun nanti mungkin nama mata kuliahnya berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Tapi paling tidak substansinya adalah pada evaluasi dan pada penilaian. Yang keempat yaitu metode pengajaran. Kita ini belajar metode pengajaran, walaupun secara pelaksanaannya bisa jadi terpisah nih. Oh iya, metode pengajaran di semester 2 ada, di semester 7 ada, yang dan seterusnya. Tapi substansi metode pengajaran itu mutlak diperlukan bagi mahasiswa PAI. Maka disinilah ada pendekatan, ada strategi, metode pembelajaran baru. Nah, termasuk hari ini kita nih sebenarnya ada salah satu dahan di body of knowledge ini, yaitu media atau garis miring teknologi pengajaran. Ya, di mana pada praksisnya dia memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Mata kuliah ini memang memiliki irisan dengan mata kuliah media pembelajaran. Nah, di kita hari ini ada creative content production. Ya, creative content production. Artinya apa? Disinilah diperlukan kreativitas kita, wawasan kita, gagasan kita, ide-ide kita. Selama ini yang kita lihat misalnya negara maju dari aspek pendidikan itu negara Finlandia. Itu selalu menjadi ukuran keberhasilan pendidikan. Oh, lihat tuh di Finlandia, di Adelaide dikembangkan bla bla bla, itu menjadi ukuran. Nah, walaupun pada akhirnya mereka sekarang mengevaluasi juga itu. Ternyata pembelajaran digital tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Ternyata banyak negatifnya. Oleh sebab itu, negatifnya harus kita tutupi, ya. Yang positifnya harus kita kembangkan. Begitu ya. Nah, itu media pembelajaran. Nah, yang terakhir, ya, batang yang keempat yaitu ilmu pendidikan dan karakter. Ini penting di prodi PAI. Di sini ada tiga aspek. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua psikologi, yang ketiga pendidikan karakter. Nah, ilmu-ilmu pendidikan itu apa maksudnya? Ada dasar-dasar pendidikan, ada sosiologi pendidikan. Kita perlu tahu satu pendidikan, satu model pendidikan dengan pendidikan yang lainnya. Kita harus tahu perjenjangan, ya. Harus tahu misalnya siapa mengajar apa. Nah, itu di dalam ilmu pendidikan. Makanya di universitas dikembangkan psikologi pendidikan Islam, psikologi agama, bimbingan dan konseling itu menjadi bagian dari pengembangan psikologi. Termasuk diantaranya perkembangan peserta didik. Kita ingin tahu
bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran peserta didik. Yang terakhir adalah pendidikan karakter atau karakter building. Karakter building ini mata kuliah wajib karena ini pesan dari negara kita, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya setiap perguruan tinggi harus memiliki mata kuliah Pancasila. Nah, Pancasila ini dalam upaya menumbuhkan pendidikan karakter, kemudian pendidikan kewarganegaraan, atau mungkin ada namanya Islamic parenting. Ini juga dikembangkan. Nah, begitu Bapak Ibu, ini adalah body of knowledge kita. Nah, yang lebih penting dari itu semuanya, ya tentu saja ya kalau kita lihat misal perkembangan sekarang, dosen atau guru itu harus bisa jadi lebih pintar. Mahasiswa bisa jadi lebih pintar daripada dosennya. Siswa-siswa kita bisa jadi lebih pintar daripada gurunya. Ya, karena pada mata kuliah ini saya tidak eh, apa tidak sangat optimis sekali gitu ya, sangat optimis bahwa teman-teman lebih memahami, lebih menguasai, terutama teman-teman dari generasi milenial untuk mengembangkan metode ini. Nah, guru, tutor ataupun dosen saat ini hanya sebatas fasilitator. Memang satu hal yang tidak tergantikan dalam aspek pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Karakter itu nggak ada aplikasinya. Aplikasi taat beragama, nggak ada. Aplikasi menjadi anak soleh, nggak ada aplikasinya. Ya, karena itu ada karakter. Karakter itu ya aplikasinya adalah uswatun hasanah. Bukan dalam bahasa agama, ya aplikasinya uswatun hasanah. Harus copy paste uswatun hasanah itu. Tidak ada aplikasi digitalnya. Begitu ya. Yang kedua, seorang guru ataupun seorang dosen untuk memahami persoalan berbagai di dunia pendidikan tentu saja dia harus menambah wawasannya. Seorang guru tidak hanya sampai di situ aja pengetahuannya. Jadi seorang guru itu harus lebih lebih kreatif, lebih kaya wawasannya. Misalnya kalau saya tanya, buku apa yang terakhir Anda baca? Saya di sini membaca nama M. Jundial Watoni. Oh, Mas Jundial Watoni. Ya, Pak. Buku apa yang sudah dibaca dalam seminggu terakhir? Buku tentang apa? Peran dakwah kaum Alawi. Peran dakwah. Kaum Alawi. Oke, bagus. Peran dakwah kembali bagus. Berarti sudah ada yang membaca gitu ya. Ada resources ya, ada modal kita. Jadi jangan sampai kita sama sekali tidak menambah wawasan kita. Oke, yang lain. Mas Mubin, apa buku terakhir yang sudah dibaca dalam sepekan ini? Kalau saya sih bukunya LKS, Pak. Bukunya LKS, bagus. Sudah Nggak jarang apa-apa, baca-baca buku. gitu ya. Itu belajar mau ngasih pelajaran ke anak, belajar dulu itu, Pak. Ya, nggak apa-apa, buku LKS, kita kembangkan. Mbak Sheila, Wendy, buku apa yang sudah dibaca? Sama, Pak, buku paket untuk Buku anak-anak, Pak. paket. Buku panduan untuk kalau mau masuk kelas. Ya, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itulah kemudian survei menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini punya minat baca yang sangat tinggi, tetapi daya bacanya sangat rendah. Itu semuanya sepakat. Daya baca tinggi itu apa? Ya katanya kalau buka WhatsApp itu seharian full kuat kita. Begitu oleh dosennya suruh baca buku metodologi pendidikan Islam karya Abu Dinata bab 1, chapter 1 sampai chapter 5. Udah semangat.
udah ke kafe, udah nongkrong, udah disiapin kopinya, disiapin coklatnya, coklatnya sudah habis, kopinya habis, bukunya belum dibaca, gitu kan? Nah, itu artinya memang ya menjadi kesadaran kita semua, gitu ya. Itu menjadi kesadaran sekaligus kewaspadaan kita bahwa jangan-jangan kita terlena dengan dunia digital ini. Ya, oleh sebab itu kita juga bisa mencontoh negara-negara yang sangat maju dalam pengembangan literasi. Literasi itu sebenarnya tidak hanya dia piawai dalam membaca gitu ya, tetapi dia bagaimana cara berpikir dia terstruktur melalui bacaan. Nah, itulah kemudian saya selalu mengharapkan teman-teman dimanapun gitu ya, selalu menganjurkan baca buku. Buku apa saja. Yang paling mudah mungkin buku novel. Novel itu bacalah buku novel. Kalau buku teoritik, buku perguruan tinggi agak jelimet, ya misalnya suruh baca 3 bab gitu ya rumit, buku novel. Novel itu jembatan untuk masuk dunia yang lebih rumit lagi. Karena kan novel itu ada sisi humanisnya, gitu ya. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang sudah sering atau yang suka membaca novel itu. Biasanya orang yang suka baca novel ya dia membaca buku pelajaran, buku textbook juga lebih mudah gitu ya. Ya bisalah dimulai dari membaca buku LKS dulu lah gitu ya. Nanti ke depannya bisa buku yang lebih rumit. Kan di pesantren juga begitu kan, baca yang ringan dulu baru yang rumit begitu kan. Nggak mungkin kita baca yang tinggi dulu kitabnya baru. Nah, kalau kita lihat misalnya di Jepang ya, itu kan daya bacanya tinggi sekali. Kita lihat di film-film Jepang misalnya, di satu stasiun ke stasiun lain selalu ada buku di situ, walaupun sudah ada era digital. Jadi misalnya masuk ke stasiun A sudah ada buku. Begitu mereka masuk kereta, di kereta itu mereka membaca, ya. Apakah itu bacanya melalui iPad atau melalui tab atau melalui handphone atau dia bawa buku. Jadi buku itu masih masih jadi orientasi utama. Begitu dia turun dari stasiun, buku itu dikembalikan lagi, selesai. Nah, itu terjadi di Indonesia, pernah itu dilakukan di stasiun Tanah Abang ke stasiun Depok. Atau mungkin misalnya dari stasiun Senen ke stasiun Cirebon, naik Cirebon Express. Itu memang ada buku di stasiun itu. Nah, tetapi nggak laris dibaca di masyarakat kita. Saya perhatikan kok ini orang nggak laris. Mungkin menyangkanya itu buku bantuan kali ya. Buku buat sumbangan. Sehingga itu tidak dibaca. Udah dilihatin aja gitu. Lama kelamaan program itu hilang, gitu nggak ada yang minat, gitu. Nah ini juga kesadaran bersama, ya. Nah itulah kemudian sebetulnya generasi kita yang lebih awal itu sudah mempraktikkan bagaimana cara terbaik pengembangan ilmu pengetahuan secara kognitif itu melalui tradisi budaya kita. Jangan lupa kita punya tradisi namanya budaya dongeng. Budaya dongeng. Dongeng itu local wisdom, itu kearifan lokal yang sangat bagus. Maka kemudian itu sebenarnya ditiru oleh budaya lain. Budaya pendengaran, audiovisual, kemudian budaya tekstual, ya, kemudian baru budaya visual. Ya, pertama itu budaya audiovisual, pendengaran, mendengarkan suara. Itu kebudayaan kita yang baik. Contohnya dongeng. Dongeng sebelum tidur. Pertanyaan saya, masih ada nggak di antara kita ya yang pernah merasakan didongengkan sebelum tidur? Atau sekarang yang sudah menjadi orang tua mendongengkan anaknya sebelum tidur? Nah, itu kan gimana? Itu secara psikologi ya, orang anak-anak yang selalu mendengarkan dongeng kan ingatannya kuat sekali. Cara mencerna sesuatu itu bagus sekali. Oh iya, oh dongeng sebelum tidur. Oh iya, si kancil dikejar-kejar buaya misalnya. Atau si kancil anak cerdik misalnya macam-macam dongeng-dongeng itu. Dan itu budaya yang sangat bagus. Radio.
Radio itu kan motivasinya adalah pendengaran ya, mendengarkan segala sesuatu yang kemudian dicerna oleh alat pencerna kita. Sehingga kemudian itu bisa dilanjutkan. Setelah mendongeng, setelah pendengaran, audiovisual, baru tekstual. Menulis, membaca. Membaca dan menulis itu satu paket. Membaca dan menulis. Sehingga kemudian itu terkonfirmasi dalam otak kita, ya, bahwa segala sesuatu kalau kita baca itu masuk dulu dalam otak, di otak itu diolah lagi, baru kemudian diaplikasikan. Yang terakhir, baru visual. Visual tontonan, video, televisi, itu visual. Maka tahapannya kalau itu sudah dilalui, itu produktif anak itu ya kelihatan. Kapasitas si anak itu kelihatan, kompetensinya kelihatan. Ya. Kenapa di kita banyak terjadi kasus bullying? Mana yang lebih banyak mempengaruhi kasus bullying? Hasil bacaan atau hasil tontonan? Tontonan, Pak. Hasil tontonan. Jarang orang yang kasus bullying atau perundungan, baik fisik maupun mental, karena hasil bacaan. Oh iya Pak, saya setelah membaca Wiro Sableng, kemudian saya ingin berantem terus. Bisa jadi mungkin, tapi pengaruh sedikit. Tapi begitu mereka lihat game kekerasan, itu kan dia langsung spontan. Kenapa? Karena visual ini kekuatannya spontanitas. Berbeda dengan tekstual bacaan. Diendapkan dulu, baru kemudian dinetralisir. Oh ini baik tidak, baik tidak. Nah, begitu juga pendengaran kan, diendapkan dulu di hati, baru diaplikasikan. Tapi kalau visual pengaruhnya itu begitu dahsyat. Nah, ini bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk hobi terhadap literasi, ya, digital maupun konvensional di antara membaca. Nah, sekarang memang jarang anak yang membaca, hobinya nonton, main game. Anaknya main game, bapaknya main game, ibunya main game. Selesai sudah persoalannya, gitu kan? Nah, kita mau sebagai guru, gimana Pak? Saya mau nasihatin guru, saya juga susah nasihatin anak sendiri, gitu. Nah, kita alami bersama ternyata itu. Nah, ini kan tidak ada pengawasannya, gitu kan? Padahal ya generasi kita sebelum ini kan sudah mencontohkan itu ya, dari dongeng. Ya, oleh sebab itu kan jarang anak itu suruh mendengarkan langsung melakukan. Dia kan susah mereka itu tiba-tiba susahlah mendengarkan nasihat gitu ya. Bisa jadi tadi itu ada yang hilang dari dongeng ke visual atau sebaliknya. Pertama dicekoki dulu visual, tontonan, sehingga kemudian nggak ada literasi yang kuat tertanam dalam dirinya. Nah, ini fakta sebetulnya. Nah, ini kekhawatiran kita, kewajiban kita sebagai guru, bagaimana mentransformasikan pengetahuan itu, nah, sehingga kemudian bisa jadi menginspirasi anak-anak, ya, apalagi sekarang guru itu dituntut sekali, ya. Di beberapa tempat bahkan sekarang kan ada pergeseran. Saya melihat di kota-kota besar ya, misalnya di Jakarta, itu ada pergeseran. Anak-anak terutama di kalangan menengah itu justru mereka lebih lebih memilih sekolah ya untuk anaknya itu sekolah swasta Islam ketimbang sekolah dasar negeri. Jadi sekolah swasta Islam ini lebih banyak peminatnya ketimbang SDN negeri. Apa alasannya? Alasannya apa itu? Anda Bapak Ibu punya perspektif itu tidak? Pak, kok iya Pak ya? Mereka lebih senang ke sekolah Islam unggulan lagi. Sekolah Islam elit daripada sekolah negeri. Dulu mungkin sekolah negeri lebih populer, lebih jadi pilihan, gitu kan? Madrasah itu nomor sekian, gitu kan? Nah, sekarang madrasah mulai ada perbaikan, lembaga-lembaga pendidikan selama pengelola pendidikannya produktif, bagus, kompeten, dan yang penting adalah sejahtera gurunya. Kalau gurunya sejahtera, semangatnya luar biasa, Bu. Ya, gitu kan? Oh iya, mengajar pas gitu. Sehingga anaknya semangat, gurunya semangat, ya sejahtera, gitu kan? Nggak ngurusin yang lain-lain, gitu ya. Nah,
Nah, di beberapa SD negeri, kadang-kadang mereka juga merasa tersaingi dengan sekolah Islam swasta gitu. Oh iya, di sana kok, apalagi yang terpadu katanya, bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Jarang rapat gurunya. Kalau di SD rapat terus gitu. Udah gitu apa? Ya itu saja yang tidak ada kreativitas. Maka kemudian dituntutlah di sini kreativitas guru. Ya, apalagi sekarang tidak ada pembedaan antara secara substansi ya, pembedaan antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta gitu kan. Sekarang ini berlomba-lomba saja gitu kan. Nah, apalagi dengan keadaan yang seadanya, pendidikan sekolah ada apa eh, seadanya gitu ya, tidak banyak fasilitas yang mendukung, tetapi siswanya memiliki semangat yang bagus, prestasinya unggul, oh itu luar biasa. Ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, body of knowledge ini sebagai pengetahuan kita bahwa inilah ya. Jadi kalau dihitung itu ada 50 mata kuliah sekitar itu ya. Mata kuliah PAI. Berarti sekitar 50 itulah kemampuan kita. Mestinya begitu. Jadi idealnya kita sarjana PAI itu memiliki 50 pengetahuan ini. Ya, di dalam proses pembelajarannya pendidikan agama itu atau ilmu agama itu ada 40%. Ilmu pengajaran itu 16%. Ilmu pendidikan karakter itu 22%. Ilmu penunjangnya yaitu 22%. Jadi total sama 100%. Nah, dari aspek ini yang wajib ditekuni, dipahami dan dikuasai oleh sarjana PAI itu adalah ilmu agama. Nonsen kalau kita misalnya multimedianya bagus, desain kreatifnya bagus, produksi konten digitalnya bagus, tetapi substansi ilmu agamanya kurang, nah, bagaimana? Oleh sebab itu, fondasi utama yaitu pengembangan ilmu agama ini. Nah, tentu saja ya, saya tidak berperan sebagai ahli dalam bidang ilmu agama ini. Tentu ada kanal-kanal yang lain atau mungkin ada tutor lain yang atau guru atau dosen yang lain yang menguasai aspek-aspek ini. Oke, baik, itu body of knowledge ya. Jadi ini sebagai wawasan kita, bagaimana sarjana PAI dipupuk itu seperti apa? Hasilnya apa sih? Gitu ya. Maka sarjana itu sebetulnya kita lihat prospek lulusannya. Nah, walaupun banyak ya, tapi paling tidak menurut asosiasi guru atau profil lulusan PAI itu ada dua. Yang pertama menjadi guru atau pendidik, yang kedua Islamic Edupreneur. Nah, ini lulusannya. Guru itu apa sih? Guru itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan, pembelajaran itu guru. Nah, yang dimaksud dalam profil ini yaitu guru utama dalam dalam mengajarkan bidang agama Islam di semua tingkatan sekolah. SD, SMP, SMA. Itu berarti guru pendidikan agama. Yang kedua, guru bidang studi keislaman. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah. Jadi ada 5. Di mana itu? Di semua jenjang madrasah. MI, MTS, MA. Jadi orientasi kerja atau prospek karir atau mungkin yang selama ini yang sudah mendalami, mengalami karir sebagai guru, ya tidak jauh beda dari profil ini. Bidang ngajar apa? Ngajar agama di mana? Di SMP. Ya berarti pendidikan agama secara umum. SD, SMP, SMA. Karena di SMP nggak mungkin ada pelajaran fikih. Nggak mungkin ada pelajaran bahasa Arab. Nggak mungkin. Itu adanya di madrasah. Ya, maka profil keduanya adalah bidang studi keislaman di madrasah. Ya, di MI, MTS, MA. Ya, materi belajarnya yaitu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan SKI. Itu satu hal. Yang kedua, diharapkan prospek lulusan PAI ini menjadi apa? Menjadi edupreneur. Ini harapannya dari asosiasi. Apa itu edupreneur? Yaitu mengembangkan dua aspek. Pertama, aspek entrepreneur, aspek kewirausahaan. Yang kedua, aspek pendidikan keislaman. Digabungkan, yaitu lulusan yang mampu melakukan pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan, menjadi tendik, menjadi pengelola madrasah, menjadi pengelola atau memiliki lembaga kursus. Jadi itu harapannya lulusan PAI ini. Atau menjadi praktisi keagamaan,
menjadi pengelola travel haji dan umroh. Cocok PAI ini. Menjadi apa lagi? Guide tour misalnya, ziarah Wali Songo, cocok PAI. Nah, itu aspek kedua sebetulnya yang diharapkan dari lulusan PAI. Itu ya, itu sebagai wacana awal kita. Nah, berikutnya saya ingin mengutip dari Dr. Muli Sanafi. Beliau itu sebagai direktur pentasih Al-Quran. Pusat Studi Al-Quran. Oke, baik. Ya, maaf ya. Ini ada slide ya dari Muhammad Hanafi. Dia mengatakan bahwa merefer pada seorang penyair dari Mesir namanya Ahmad Shauqi Beg yang mengatakan tugas guru itu hampir seperti Rasul. Kadal muallimu ayyakuna rasulah. Itu Ahmad Shauqi Beg. Ya, kadang-kadang tugas guru itu hampir menyerupai tugas Rasul. Ini bukan hadis, bukan tafsir, bukan Al-Quran ya. Nanti jangan disalahpahami ini nanti aliran sesat. Tidak. Jadi apa maknanya? Bahwa Rasul mendakwahkan, bahwa Rasul mengajak, bahwa Rasul mengajari, bahwa Rasul memberikan motivasi. Itu sama apa yang dilakukan Rasul itu dengan apa yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi tugas guru itu luar biasa mulianya. Ya, guru atau pendidik ya. Kadal mu'alimu ayyakuna rasulah. Adakah yang kau lihat seseorang yang lebih agung daripada seseorang yang membangun dan membina jiwa dan akal? Tugas guru itu berat memang ya, membangun dan membina jiwa dan akal. Kita bisa bayangkan siapa yang bisa menjamin digital itu mampu membina jiwa atau akal peserta didik? Gak bisa. Guru lah yang mampu itu. Nah, maka itu syair ini cukup populer sekali ya. Kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasulah. Oke, baik. Kita coba masuk kepada materi yaitu CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, Creative Content Production itu untuk apa sih pelajaran mata kuliah ini? Yang pertama adalah agar mampu mengembangkan perangkat pembelajaran instruction berbasis multimedia. Ya, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian dengan menerapkan nilai-nilai teknologi dan informasi untuk praktek belajar mengajar PAI. Yang pertama. Yang kedua, CPMK-nya itu menyusun rencana pembuatan konten berbasis multimedia. Ya. Jadi kita nanti dalam praktiknya satu-satu kita sisir. Pertama harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua merencanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga merancang pembelajaran PAI dengan memakai konten multimedia. Dan yang keempat mengkreasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif media pembelajaran PAI. Nah, 4 aspek ini yang menjadi pijakan kita. Ini RPS-nya. Jadi, ini harus kita cermati betul mata kuliah ini gunanya untuk apa. Begitu ya.
Jangan-jangan nggak ada gunanya nih. Kalau nggak ada gunanya, ya sudah kita skip saja, selesaikan sampai hari ini, selesai langsung dapat nilai, gitu kan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, karena semuanya sekarang sangat mendukung, ya, sangat mendukung sekali. Jaringan sangat mendukung, mau di NTT, ya, di pulau terluar, selama masih ada jaringan masih bisa. Ya dulu mungkin informasi terbatas, orang kampung dengan orang kota terbatas informasinya. Begitu ada digital, tidak ada lagi batas. Semuanya menjadi warga dunia, ya. Jadi warga dunia mau dimanapun, jadi global village. Global village itu betul sekali. Jadi warga global, ya. Mau di Purwokerto, mau di Bandung, mau di Semarang sama aja, selama dia mampu mengembangkan teknologi ini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin, pada creative content production ini sebetulnya guru atau dosen atau tutor itu hanya memberikan panduan saja, ya. Nah, kita lebih banyak nanti diskusi. Nah, kalau di sini ini yang sudah dibuat oleh tim penyusun dosen, ya. Di pertemuan pertama kita ada capaian, ada indikator, ada metode. Ini singkatnya ya. Di RPS kalau kita singkat seperti ini. Yang pertama misalnya menjelaskan kegiatan belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Itu capaiannya. Ya, bahwa harus kita pahami proses belajar mengajar itu menjadi bagian komunikasi. Ya, Al-Quran banyak sekali berbicara tentang komunikasi. Nah, indikatornya apa? Indikatornya mampu menjelaskan konsep belajar, learning, pembelajaran instruction, dan pengajaran teaching. Jadi tiga aspek ini menjadi indikator. Yang kedua, mampu menjelaskan kegiatan belajar mengajar sebagai proses komunikasi yang tadi. Yang ketiga, mampu menjelaskan langkah-langkah mengembangkan pembelajaran, ya, instructional development. Jadi inilah yang diharapkan pada pertemuan pertama. Saya kira ini menjadi hari ini, ya, tanggal 20 September ini menjadi pertemuan pertama kita, yaitu paling tidak kita memahami itu. Metodenya ya sinkronus, ya, Zoom ini diskusi. Nah, ini sudah saya susun pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-13, ya, silahkan nanti kita kaji bersama. Namun kita perlu mendiskusikan materi-materi apa saja pada pertemuan berapa kita asinkronuskah, sinkronuskah, atau offline-kah misalnya, atau apa. Kita diskusikan. Saya terbuka kepada Bapak Ibu, ya, peserta mata kuliah ini untuk mendiskusikan segala sesuatu, ya. Sehingga kemudian kita perlu rumusan bersama. Kalau masuknya bareng bersama, keluarnya bareng. Hasilnya juga bagus. Begitu ya. Kekompakannya saya kira harap dijaga begitu ya. Misalnya satu mengerjakan tugas atau tugas yang lain. Ada tugas nggak? Saya kira tidak perlu banyak tugas ya. Karena mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak tugasnya itu. Yakin itu. Ya. Tugas itu paling UTS atau kuis ya. Ya kuis, ya tanya jawab apa gitu ya. Itu sudah masuk kategori kuis, nggak apa-apa, ya. Kemudian kaitan dengan hasil akhir misalnya, ya, hasil akhir dari tugas ini membuat video. Saya kira di mata kuliah lain juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah sering diminta untuk membuat tugas video, gitu kan? Sehingga sekali bikinlah yang bagus, begitu ya. Jadi tidak setiap pertemuan, atau mungkin cari diferensiasinya, ya, antara yang dibuat hari ini dengan dibuat yang lain atau sebelumnya atau topik yang lainnya, sehingga ada pembedaan, ya. Kemudian hasilnya juga bisa dicermati, bisa didiskusikan, bisa dievaluasi, bisa ditambahkan, ya, bisa dikritisi, sehingga hasil produk yang kita buat itu produk yang bagus. Nah, ya memang banyak faktor pendukung, ya. Ada faktor pendukung, ada faktor penghambat.
alat itu bisa jadi faktor pendukung, gitu kan, ketersediaan alat. Tapi itu kan tidak menjadi kita seolah-olah karena nggak ada alat nggak bisa membuat itu, nggak bisa juga, ya. Ya, mungkin sekarang selama ini alatnya ya cuma handphone, komputer, laptop dan seterusnya. Bisa jadi mungkin Anda punya studio gitu ya, dibuat di studio bisa juga. Ya, atau mungkin hanya sekedar pakai handphone saja cukup. Ya, itu kan tidak alat itu kan hanya alat pembantu saja. Yang penting kan substansi, pesan itu sampai kepada pembaca kita. Kalau dalam komunikasi itu kan begitu ya. Komunikasi yang baik adalah pesannya nyampe kepada pemberi pesan sampai kepada audiens gitu ya. Kalau audiens yang nggak paham gitu berarti pesannya ini ada yang terputus. Sama ketika kita mengajarkan sesuatu kepada halayak. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sudah menyusun misalnya di pertemuan ketiga temanya adalah mengembangkan media video pembelajaran, menjelaskan kontribusi media pembelajaran. Nah, itu kita diskusikan berapa kali pertemuan sinkronus, berapa kali pertemuan asinkronus. Nah, kita diskusikan, Pak, samain aja dengan mata kuliah yang lain, sinkronusnya sekian kali, asinkronusnya sekian kali. Nggak apa-apa, kita diskusikan bersama. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Kita diskusikan ya apa-apa saja dalam proses belajar ini yang sekiranya harus kita sepakati bersama. Begitu ya. Baik, kalau begitu saya buka sesi tanya jawab, diskusi, obrolan, curhat sekaligus. Silahkan yang ingin mengutarakan. Ayo, di depan saya ini ada Ibu Siti Khotimatul, ada Mas Taijul, ada Mas Dia, Izin Pak, ada Ibu Sheila, ada Bu Sopi. Ya, silakan. untuk asinkronus dan sinkronus itu kita ikut ketentuan dari kampus Pak. Jadi untuk sinkronus PJJ itu 4 kali Pak. Untuk sinkronusnya. Oke, ya, oke. Kalau untuk asinkronus berarti sisa yang dari 14 pertemuan kita ya Pak ya. 14 ya, oke, baik. Gitu Pak Oke, untuk itu kemudian urutannya gimana? Sustainable atau pisah-pisah itu 4 pertemuan sinkronus? terserah dari dosennya Pak. Biasanya ada yang 4 kali Oke, itu baik. dihabiskan di bulan pertama, ada yang dibagi nanti pertama, terus sebelum UTS, sebelum UAS, seperti itu Pak. Kita ngikut yang kalau yang itu Pak. Yang penting tidak lebih dari 4 kali untuk Oke, sinkronus. baik. Oke, good. Sip. Ada yang lain? Pendapat lain atau tentang apa begitu? Kemudian nanya lagi Pak, untuk absen gimana Pak kalau dengan Bapak? Teknisnya selama ini bagaimana? Eh, itu kita ikut dosennya. Ada yang waktu Zoom seperti ini kita yang disuruh mengabsen, ada yang dosennya langsung mengabsen sendiri seperti itu. Jadi kita ikut instruksi dari tutor atau dosennya, Pak. Oke, baik. Pertama, untuk tadi ya sinkronus dan asinkronus, ya sepakat ya, ada ketentuan dari universitas memang paling tidak 4 pertemuan sinkronus, sisanya asinkronus, begitu ya. Nah, pada mata kuliah ini saya ada kecenderungan pertemuan pertama dan kedua itu sinkronus. Ya, kemudian nanti menjelang UTS dan menjelang UAS, 1 kali itu sinkronus kemudian. Begitu ya. Oke, kemudian untuk absensi, ya, untuk hari ini absensinya saya berharap di screenshot saja oleh ketua kelas, ya. Nanti secara saya apa namanya saya terapkan di luar jam ini, begitu ya. Untuk hari ini silakan absensinya mohon di screenshot oleh ketua kelas. Di sini ada Kiai Taijul Mubin ya, Mas Mubin. Nanti mohon dibantu ya.
Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Mas Ahmur Aini, dari mana asalnya? Dari Malang, Pak. Malang. Oke. Mengajar atau gimana? Sambil Ya, kerja? kita Ngajar TPG bagus, sip. Nah, Mas Rizky Ovani. Dari mana, Mas Rizky? Asalnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Oke. Di Gimana Susukan. Cirebonnya? Ya. Susukan. Oh, banyak yang Ya. susukan ya. Saya melakukan riset, disertasi saya itu tentang pesantren sains, integrasi sains Islam dalam pengembangan pendidikan pesantren. Salah satunya adalah pesantren sains di Salman, di Cirebon. Kemudian di satu lagi di pesantren sains Muhammadiyah di Sragen, di Solo. Itu hasil disertasi saya tentang pesantren sains. Bagaimana selama ini orang-orang pesantren atau santri itu kadang-kadang mereka lemah di bidang eksak, matematika, fisika, biologi itu malas gitu ya. Ternyata pendapat itu tidak benar. Selama materinya bagus, gurunya bagus, ya, santri-santri itu juga pintar matematikanya, biologinya bagus-bagus, fisikanya bagus-bagus. Nah, itulah kita percaya bahwa ada kekuatan otak manusia yang luar biasa. Yang selama ini dikesankan kalau madrasah ya belajar agama aja. Kalau di umum ya belajar umum saja. Ternyata tidak. Orang-orang madrasah, kita bisa bayangkan ya. Mereka ngapalin Alfiah Ibnu Malik bolak-balik gitu, tapi paham rumus-rumus fisika. Oh, bayangkan coba. Malamnya ngapalin fisika, ngapalin Alfiah, siangnya dia riset tentang astronomi. Coba. Luar biasa. Itu digunakan oleh santri. Artinya apa? Otak manusia itu, kalau kata guru saya itu, kata Prof. Nasaruddin Umar, eh, kita ini belum 5% mengembangkan otak. Jadi komposisi otak itu, Einstein saja katanya, hanya 10% dia mampu mengembangkan kapasitas otak intelektualitasnya. Einstein yang gagah, yang pinter, yang cerdas sekali. Nah, kita di bawahnya Einstein, berapa persen? Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, digital itu menurut saya itu tool saja. Yang lebih penting daripada performance digital itu adalah manusianya itu sendiri. Bagaimana kreativitas dia, bagaimana mengembangkan, menumbuhkan, bagaimana memupuk jiwa. Itu kan lebih penting, ya. Tanpa belajar kreatif apa namanya digital konten itu tanpa kuliah resmi itu kan bisa secara otodidak, ya kan? Tetapi jiwa yang dimiliki manusia itu tidak serta-merta langsung jadi, kan harus dipupuk. Nah, itulah kemudian perlunya ada pendidikan karakter dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nah di beberapa perguruan tinggi itu sekarang justru ke situ arahnya. Di masyarakat perkotaan justru mereka kehausan dunia spiritual. Ya, mereka itu sudah dunia itu sudah capek bagi dia kan setiap hari. Bayangkan saja, ya ada namanya multitasking. Nah, ibu-ibu ini biasanya multitasking. Semuanya bisa dikerjakan dalam satu waktu. Tuh. Lagi masak gendong bayi. Sambil gendong bayi sambil nyuapin. Habis nyuapin kalau ada kucing lewat, tendang kucingnya. Wah, semuanya canggih dia. Sambil baca, sambil zoom lagi. Itu multitasking. Gitu kan? Nah, fenomena itu terjadi di masyarakat kita. Nah, sebetulnya inspirasi itu bisa datang ya dari sekeliling kita untuk kemudian kita kembangkan performance dalam konten digital kita, gitu kan? Sekarang kita riset coba ya, Bapak Ibu yang sudah bekerja di sekolah atau di madrasah, coba sekarang nih tanya kepada anak-anak itu, Dek, nanti mau jadi apa? Cita-citanya apa? Dulu nggak ada profesi namanya YouTuber.
ya, nggak ada profesi YouTuber. Sekarang nih ada riset yang menunjukkan anak-anak TK itu sudah berani mencantumkan YouTuber itu sebagai profesi yang menjanjikan. Bisa bayangkan. Cita-cita YouTuber. Dulu cita-citanya apa? Pilot, dokter, polisi, macam-macam. Bisa jadi mungkin karena profesi dokter sudah diganti oleh Halodoc, ya. Kita nggak perlu lagi ke dokter malam-malam, tinggal buka aplikasi dokter, sudah obat nyampe ke rumah kita. Bisa jadi dokter udah hilang profesinya. Nah, mungkin anak-anak kita, adik-adik kita ya bisa melihat itu, oh ini sesuatu yang menjanjikan dunia digital ini. Oleh sebab itu, bisa kita mereka lebih pintar daripada kita. Termasuk mahasiswa itu lebih pintar daripada dosennya, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, yang sama sekali tidak pernah tergantikan adalah karakter building itu. Apalagi kalau gurunya atau dosennya tidak memahami karakter building itu lebih berbahaya lagi. Oke, baik. Silakan ada yang bertanya lain? Silakan. Saya ingin cerita, Bapak Ibu ya. Jadi saya memang sempat di jurnalistik, di dunia tulis menulis, sempat juga menjadi editor buku di penerbit Mizan. Dan hari ini sebetulnya pekan ini saya harus menuntaskan satu buku. Jadi ada buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Buku itu berjudul Mengajar ala Nabi Muhammad SAW. Nanti akan di launching sekitar bulan Oktober atau November pada saat Hari Guru. Nanti kalau memang ada kesempatan, ya Anda hadirlah ya. Nanti kalau bukunya, karena itu masih berbentuk buku, belum masuk PDF, itu akan dibagikan secara parsial di Indonesia. Nah, buku itu berbicara berkaitan dengan bagaimana Nabi mengajarkan, bagaimana Nabi menjadi guru. Maksudnya ya posisi Nabi sebagai Rasul ya, tetapi Nabi itu mengajarkan dan harus ajaran Nabi, cara mengajarkan itu harus dipraktikkan, dicontoh oleh seorang guru. Itu maksudnya. Walaupun ada masa Nabi tidak ada platform digital, tetapi kan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada publik, kepada umatnya itu sebetulnya situasinya guru mencontoh gitu ya. Nabi dijadikan contoh guru ya. Nah, itu ditulis oleh 4 orang oleh Kementerian Agama. Insya Allah nanti di launching di bulan November. Ya, mudah-mudahan buku itu terlaksana. Ya, syukur-syukur kalau ada versi digitalnya nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Pak, nilainya gimana? Oh, nggak apa-apa nanya nilai. Ya, bagus-bagus lah. Kalau terserah Anda mau nilainya apa gitu. Silakan, Bapak Ibu. Besok kita langsung lewat yang damel itu atau yang masih portal, Pak, untuk pembelajaran dari Bapak, untuk tugas-tugasnya. Untuk apa? Untuk tugas-tugasnya kita lewat yang portal akademik apa yang damel LMS Iya, itu? memang LMS. masih ada 2 versi ya. Sementara ini sepertinya ya pakai damel, ya damel. Tapi kita akan melihat perkembangannya ya, gitu seperti apa. Karena kan damel ini baru dilaksanakan pada semester ini ya. Nah ini sambil belajar saja lah teman-teman, saya belajar, dosennya juga sambil belajar gitu ya. Kalau misalnya dosen bertanya kepada mahasiswa, ya wajar gitu ya. Ya, mahasiswa bertanya kepada dosen juga wajar gitu ya, nggak apa-apa. Gimana cara mengklik ini nggak apa-apa gitu ya. Ya sama-sama belajar. Kok ini kan ini berkah COVID semua ini ya. Dan di beberapa tempat memang sekarang sudah diberlakukan itu. Bahkan ada namanya platform metaverse.
Jadi selain digital ada metaverse. Metaverse itu satu ruangan khusus yang semuanya bisa 3 dimensi, itu ya. Ada yang wujudnya ada yang menggunakan AI-nya, ada yang menggunakan Zoom-nya, ada yang offline-nya gitu dalam satu paket itu. Itu, tapi itu kan karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi begitu ya. Jadi tidak semuanya bisa dilaksanakan seperti itu. Silakan, ada yang bertanya, Pak, tugasnya gimana? Ujiannya gimana? Nilainya seperti apa? Selama saya biasanya begini ya, selama Anda aktif, hadir, nilainya bagus. Begitu ya. Hadir aja udah gitu ya. Tugas itu nomor sekian ya. Yang penting hadir, menyimak, berdiskusi bersama itu lebih penting. Ya, karena dosen itu bukan hanya transformasi pengetahuan. Dosen ini hanya fasilitator saja. Ilmu itu akan kita dapat melalui diskusi ini, ya kan? Melalui diskusi ini. Apalagi sekarang sudah banyak alat bantu namanya AI, Artificial Intelligence. Gimana? Boleh nggak pakai guna itu? Saya nggak bisa melarang karena nggak ada pengawasnya. Nggak bisa melarang, nggak ada, nggak bisa. Gitu kan, kecuali ditongkrongin, nah nggak boleh gitu kan, gitu ya. Nah itu, maka itu diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu semuanya ya untuk mengembangkan pengetahuan itu. Bagaimana pendapat Anda tentang AI? Pendapat saya tentang AI adalah seperti kalkulator, ya, seperti penggunaan kalkulator. Bapak Ibu, kita semua, kalau kita ketika belajar di SD atau di SMP mengajarkan matematika, boleh nggak bawa kalkulator? Nggak ada yang membolehkan. Kita harus ngapain itu? Belajar rumus, ya kan? Belajar rumus. A min plus kali X dan seterusnya. Apalagi fisika, pakai rumus semuanya. Ya, untuk apa coba menggunakan rumus? Padahal kalkulator sudah jadi itu. Kita pakai rumus 2 jam nggak masuk-masuk itu. Gimana caranya mengerjakan tugas? Udah mau dicoba, dibantu, diajarkan sama teman, nggak bisa juga mengerjakan matematika itu. Padahal kalau pakai kalkulator, klik klik langsung ketemu jawabannya. Pertanyaannya, kenapa guru-guru kita di sekolah dulu tidak membolehkan siswanya menggunakan kalkulator? Kenapa? Biar Biar otaknya kita terpakai. berpikir, Pak. Biar Hmm. otaknya dipakai. Biar otaknya dipakai. Nah, itu jawaban yang tepat bagi kita semuanya. Kenapa kita hindari dulu pakai biar kita mampu memanfaatkan anugerah Tuhan otak kita ini. Jangan sampai nganggur. Kerjaan boleh nganggur, tapi otak jangan. Gitu kan? Ya, yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya, apa yang kita kembangkan ada manfaatnya. Oke, silakan. Ada lagi? Pak Muzaki Ramdan? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, cukup ya kalau tidak ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk pertemuan ini karena tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita cukupkan saja. Insya Allah kita bertemu di pekan depan dengan waktu yang sama ya. Mungkin 1,5 jam ya cukup ya. Kemudian kita diskusikan. Saya berharap ada diskusi. Karena dengan diskusi itu tukar tambah pengetahuan itu terjadi. Kalau monolog saja hanya satu pihak saja begitu ya. Hanya orasi saja. Jadi kalau bisa sebelum perkuliahan baca dulu atau mungkin kumpulkan dulu persoalan-persoalan apa saja yang harus kita diskusi bersama. Yang menjawab tidak hanya dosen, tidak perlu dosen ya bisa juga teman-teman semuanya. Karena itulah timbal balik pengetahuan. Ya, pengetahuan terjadi bila mana ada interaksinya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Interaksi selanjutnya silakan kita komunikasi melalui
grup WhatsApp ya. Kemudian nanti materinya akan saya kirimkan ke Mas Mubin atau ke grup begitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya terbuka 24 hours. Silahkan 24 jam kalau mau komunikasi. Mudah-mudahan ya, selama bisa menjawab, saya jawab gitu ya. Ya kadang-kadang ada rapat, segala macam begitu ya. Ya, karena saya punya tugas tambahan, selain dosen di Universitas Al-Azhar, juga di UIN Syekh Nurjati, saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia, bagian Komisi Pengkajian Penelitian. Tugasnya itu meneliti aliran sesat. Jadi yang ngaku-ngaku nabi, ya, yang ngaku-ngaku rasul, nah itu di bagian saya itu, gitu ya, dikaji dulu sebelum masuk ke komisi fatwa, baru kemudian difatwakan apakah itu sesat atau tidak. Ya, Pak, di kampung saya itu ada yang ngaku ada yang punya aliran aneh, sholatnya pakai bahasa Jawa, nah itu laporin. Ya, tapi kan numpuk laporannya nanti ya. Nah, saya kira itu sebagai informasi saja ya tambahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan ada manfaatnya. Kita semuanya diberikan kesehatan, keleluasaan rezeki, kesejahteraan, kemakmuran dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, panjang umur semuanya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.